Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita berjumpa, kali ini di hari Selasa 29 April 2025, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 149, bait yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu sifat gereja adalah rasuli. Oleh karena itu, pengakuan iman yang diakui dan diterima bersama oleh semua gereja adalah pengakuan iman rasuli. Artinya, pengajaran dan dasar-dasar iman gereja berdasarkan pengajaran para rasul Kristus. Apa yang diterima dari Tuhan Yesus, itulah yang mereka ajarkan kepada umat gereja perdana dan diteruskan hingga saat ini. Namun demikian, pada saat para rasul masih hidup, bahkan hingga saat ini tentunya, ada saja yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran mula-mula yang diberikan oleh para rasul, yang tentunya berasal dari Yesus Kristus. Di antara ajaran yang berbeda itu adalah yang dilawan oleh penulis surat Yohanes ini, karena telah meracuni jemaat yang digembalakannya, yaitu yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Kristus, atau Mesias atau Tuhan. Yohanes menegaskan bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta. Sekalipun mereka berasal dan berada di tengah-tengah jemaat, namun sesungguhnya mereka bukanlah sungguh-sungguh bersama dengan jemaat. Hanya yang memiliki pengajaran yang sama, yang diajarkan sejak mulanya oleh para rasul, merekalah yang sungguh-sungguh bersama dengan jemaat. Oleh karena itu, Yohanes menasihatkan jemaat, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, yang berdasarkan pengajaran rasul-rasul, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jemaat harus memegang teguh pengajaran yang telah mereka terima dari para rasul. Dengan begitu, mereka tetap tinggal dalam Kristus dan Bapa. Artinya, mereka tetap menjadi bagian dari persekutuan dengan Allah Tritunggal. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seiring semakin berkembangnya media-media penyebaran informasi melalui internet, semakin banyak juga pengajaran-pengajaran yang mudah tersampaikan kepada kita dan kepada semua anggota jemaat lainnya. Melalui firman Tuhan hari ini, kepada kita diingatkan untuk waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul mula-mula
seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab banyak sekali pula di zaman akhir ini orang-orang yang memberikan pengajaran yang hanya berdasarkan pemikirannya sendiri. Seperti ada yang mengajarkan bahwa beriman kepada Allah Sang Raja pasti akan menjadi kaya raya. Sehingga ketika ada yang jatuh bangkrut atau usahanya tak kunjung berkembang, maka itu disebabkan oleh dosa. Padahal banyak orang menjadi kaya karena persekongkolan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hendaklah kita memiliki filter atas semua pengajaran yang kita terima, sehingga hanya pengajaran yang mula-mula itu yang kita pegang. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk itu, agar dapat memahami mana yang merupakan pengajaran yang mengandung kebenaran, dan manakah pengajaran yang mengandung kesesatan. Sehingga menjadi penting doa eplikese, yaitu doa meminta pertolongan Roh Kudus untuk dapat memahami kebenaran firman-Nya, agar Dia menuntun kita kepada kebenarannya, bukan pikiran kita yang menuntun kita, sehingga kita tidak sesuai dengan pengajaran mula-mula. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk dapat memahami kebenaran yang sesuai dengan pengajaran Kristus, yang juga diteruskan oleh para rasul hingga saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau terus menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap memegang apa yang menjadi firman Tuhan yang disebarkan oleh para rasul dan yang kami terima hingga saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.